Berbanding dengan Malaysia, Presiden bangga gaji hakim Indonesia lebih tinggi. Komedi macam apa itu? Ada tengok pidato Pak Presiden kita yang terbaru pada 16 bulan 5 beliau mengatakan dolar begini, rupiah begini, dolar begini. Toh di desa kan nggak pakai dolar. Bahan olok-olok Malaysia. Nilai rupiah tidak memberi kesan langsung kepada kebanyakan rakyat, terutama di desa yang lebih menumpukan kepada keperluan asas. Di saat mata uang negara tetangga kita makin menguat, justru pemimpin kita yang dimana orang desa nggak pakai dolar kok, itu juga menuai kritikan dari berbagai netizen. Dan tentunya kita pastinya juga gimana ya, kalau dibilang agak malu juga, iya, masa sih rupiah kita melemah tapi seolah-olah kok apa ya, macam bangga, macam nggak masalah gitu kan, nggak takut nanti macam negara Zimbabwe yang dimana mata uangnya nggak berharga. Ini juga bisa terjadi loh. Tapi di sisi lain justru pemimpin yang di suatu negara tersebut santai-santai saja dan selalu dijadikan itu adalah orang desa. Ya memang orang desa itu nggak pakai dolar, tapi orang desa mau kemana-mana itu kan juga perlu bahan-bahan, misalnya bahan keperluan masak, minyak goreng, kemudian minyak motor, semuanya kan juga perlu duit. Dan minyak kita atau minyak motor, kok minyak kita sih, minyak motor sebagian Indonesia kan masih ambil dari luar negara, bergantung negara luar. Ya kok bisa-bisanya ya kan, sampai masuk media Malaysia. Dan reaksi komentar netizen dari Malaysia pun sampai tak habis pikir loh dengan statement Bapak Presiden kita. Kok macam itu ya statementnya, rupiah melemah tapi orang kampung nggak pakai dolar. Udahlah, otak aku jam. Saya pun juga heran, sahabatku semua. Di sisi lain, justru netizen makin geram dan makin banyak yang bereaksi sampai berkomentar seperti ini. Dan lebih parahnya lagi, apa nggak malu ya kita sama warga Malaysia, yang dimana warga Malaysia juga sampai bereaksi tentang seorang presiden membandingkan gaji. Ini justru menjadi apa ya, kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang juga merasa kok bisa ya sekelas presiden sampai mengucapkan hal seperti itu. Harusnya kalau bangga itu bangga dengan pencapaian prestasi yang luar biasa, tapi kebanggaan ini justru menuai kritikan dari netizen. Bahkan sampai-sampai rupiah melemah, dolar makin naik, orang di desa nggak pakai dolar. Inilah ragam dari komentar reaksi netizen. Berbanding dengan Malaysia, Presiden bangga gaji hakim Indonesia lebih tinggi. Komedi macam apa itu? Apanya yang perlu dibanggakan? Malah malu lah yang ada. Apalagi kalau hukumnya masih berantakan. Nih ya Pak, saya kasih tahu. Bangga itu kalau gaji guru Indonesia lebih tinggi daripada gaji guru di Malaysia. Setuju, Mas. Nah itu baru bisa Betul. dibanggakan. Sebab kita bisa mengedepankan pendidikan dan bisa mencetak generasi cerdas buat negara dan bangsa. Betul. Bangga itu kalau gaji rakyat lebih tinggi daripada gaji rakyat Malaysia. Nah itu baru bangga. Bangga itu kalau mata uang rupiah lebih tinggi daripada ringgit Malaysia. Nah itu juga baru bangga, bisa disebut prestasi dan harus diapresiasi. Bangga itu kalau kesejahteraan rakyat Indonesia lebih tinggi daripada rakyat Malaysia. Nah ini yang paling penting dan perlu dibanggakan. Kalau cuma gaji hakim yang lebih tinggi, buat apa dibanggakan, buat apa? Apalagi dibandingkan dengan Malaysia. Apalagi kalau hukum kita masih berantakan. Yang ada malah memalukan. Transfer dulu lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda mesti tengok dah. Sehari dua ni kecoh dengan Mr. Presiden Indonesia, Mr. Prabowo.
duk sibuk gaji hakim Malaysia. Oh, penat presiden ni. Pergilah kaji peluang pekerjaan, gaji pekerja negeri sendiri, ekonomi negeri sendiri. Tak payah nak sibuk ekonomi Malaysia, gaji orang Malaysia apa semua. Aku pelik dengan Konoha ni. Daripada rakyat jelata sampai ke tuan presiden sibuk dengan Malaysia. Pergilah usah-usah macam mana keadaan rakyat Indonesia, mata orang Indonesia macam mana, ekonomi Indonesia macam mana. Ni sibuk pihak jaga tepikan orang. Oh, rakyat sendiri kelaparan, kerja tak ada, makan susah. Pelik aku Indonesia ni. Daripada bawah sampai ke atas, sibuk-sibuk. Rakyat menderita, dia sibuk negara orang. Aduh, penat Indonesia. Ciao. Ada tengok pidato Pak Presiden kita yang terbaru pada 16 bulan 5 beliau mengatakan dolar begini, rupiah begini, dolar begini. Toh di desa kan nggak pakai dolar katanya. Aduh, kayak mana ini seorang pemimpin bisa mengeluarkan ucapan seperti itu ya? Benar. Di Indonesia, di desa ya, memang nggak pakai dolar. Tapi Bapak tahu nggak akibat kenaikan dolar, akibat rupiah kita melemah terhadap dolar ini ya? Rakyat semua merasakan dampak, Pak. Jangan pikir kami rakyat Indonesia ini, kami rakyat jelata ini nggak tahu hal ini, Pak. Akibat melemahnya rupiah ya, kami merasakan dampaknya. Di mana Bapak mengatakan ya Indonesia aman, Indonesia kondusif, begini begitu. Anda mengatakan negara lain panik. Negara mana yang panik, Pak? Sepanik-panik negara mereka, Pak. Rasanya nggak sepanik kami rakyat Indonesia, Pak. Pidato Pak Presiden kita yang dimana beliau mengatakan orang desa kan nggak menggunakan dolar katanya ya. Ucapan beliau itu sampai direspon diliput oleh media Malaysia Astro Awani ya. Kan malu kita kan apabila dunia luar mendengar pidato presiden kita seperti itu. Walaupun rakyat desa tidak menggunakan dolar, tapi Indonesia, negara kita itu masih mengimpor barang-barang asas keperluan di Indonesia ya. Kedelai aja, tempe, kedelainya itu masih diimpor dari negara luar. Gandum, tepung roti itu diimpor dari negara luar. Kayak mana pidato Pak Presiden ini ya? Kalau lu bener-bener buta, kenapa negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, mata uangnya itu jauh lebih kuat daripada rupiah dan naik terus, padahal mereka itu negaranya lebih kecil dan penduduknya juga lebih sedikit. Aku jelasin secara cepat dan simpel. Kita bandingin ya, ringgit aja tuh 2 tahun lalu ke sekitar 3.500, sekarang udah 4.500. Singapura dolar juga 2-3 tahun lalu tuh paling 12.000, sekarang udah mau 15.000. Alasannya yang pertama, kalau Singapura nggak usah ditanyain lagi deh, dia kan memang pusat finansial Asia, konglomerat dari seluruh dunia, bahkan partnernya Mark Zuckerberg aja, foundernya Facebook, itu udah jadi warga negara Singapura. Banyak konglomerat Indonesia juga taruh duit di Singapura, punya rumah di Singapura. Jadi emang udah pusat finansial karena merasa aman di sana. Lalu negaranya juga sangat stabil, kepercayaan investor sangat tinggi, dan akhirnya dengan banyak orang mau taruh duit di sana, demand Singapura dolar naik, akhirnya kursnya kenceng banget sampai sekarang. Bahkan bisa-bisa ngejar US dollar nanti lewat. Terus di sana kan inflasinya stabil, korupsinya rendah banget, atau bahkan bisa dibilang nggak ada. Kebijakan ekonomi juga bisa diprediksi. Akhirnya banyak orang menyimpan duit, emasnya mereka tuh di Singapura, akhirnya wah negaranya jadi kenceng banget. Dan walaupun penduduknya dikit, tapi pendapatan per kapitanya tinggi sekali. Akhirnya ekonominya kenceng banget, jadi top di Asia Tenggara nomor 1 pasti. Berikutnya Malaysia juga sekarang tuh beberapa tahun terakhir ringgitnya lagi kenceng banget, bahkan di atas Singapura logo kagetnya. Di sana setelah gue pelajari, Malaysia tuh sangat mendukung investor asing untuk masukin duitnya di Malaysia. Mulai dari tawaran Malaysia My Second Home, visa untuk foreigners, untuk orang asing. Jadi investor asing, ekspatriat sangat dipermudah untuk membeli properti di Malaysia dan juga memasukkan duitnya ke Indonesia, investasi. Akhirnya kebutuhan ringgit naik dan akhirnya kursnya juga menguat. Lalu ekspornya mereka juga bagus di segi elektronik, semiconductor, alat listrik, dan migas juga. Itu juga menopang penguatannya Malaysian ringgit. Lalu kalau kita lihat inflasinya juga lebih terkendali, terus infrastruktur di Malaysia, terutama di KL, juga lebih rapi, dan birokrasi bisnisnya juga kelihatan lebih sederhana. Akhirnya banyak investor asing lebih tertarik lah untuk investasi di Malaysia, dan itu yang
yang membuat ringgit juga menguat. Sebenarnya kalau Indonesia secara jangka panjang mau menguat, nomor satu tuh fokus ke industrinya dulu. Jadi kuncinya tuh pertama, kita jangan cuma ekspor bahan-bahan mentahnya aja, misalkan nikel. Kita bagusnya kita processing, jadi kita jual ekspor itu barang jadi, supaya kita bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar. Lalu berikutnya mungkin birokrasi bisa dipermudah juga, seperti izin kerja, investor asing, dan lain-lain, supaya mereka tertarik untuk masukin duitnya ke Indonesia. Lalu berikutnya infrastruktur yang benar-benar stabil. Memang Indonesia sekarang kan lagi gencar banget bangun pelabuhan, kawasan industri terhubung, dan pembangkit listrik yang juga bagus. Kalau misalkan semuanya sudah rapi, infrastrukturnya, investor asing pasti tertarik banget di situ. Lalu berikutnya memang kalau bisa mengurangi impor barang-barang. Kalau misalkan apa yang bisa diproses di Indonesia, kita proses sendiri. Akhirnya ekonomi berputar di Indonesia, rupiahnya makin banyak diminati, kita mengurangi permintaan valuta asing, akhirnya rupiah bisa. Sebenarnya Indonesia tuh banyak loh keunggulannya dibanding Singapura sama Malaysia. Pertama, pasar domestik kita tuh besar banget. Jadi kalau misalkan untuk perputaran ekonomi bisa jadi jauh lebih besar kalau kita fokus bantu antar dalam negeri. Berikutnya sumber daya besar. Manusia kita banyak sekali, 300 juta orang. Terus kita punya sumber daya alam juga begitu banyak. Lalu kita dapat bonus demografi juga dan posisi kita tuh strategis. Kayak di Jepang sekarang lagi panik karena penduduknya tuh udah pada tua-tua. Kalau kita kan usia produktif semua, harusnya kita bisa memajukan Indonesia bersama-sama. Let's go. Oke, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Le. Jadi kali ini aku mau bagi tahu sama kalian, Le. Info pengiriman hari ini kalian mau tahu? Nih, kalian tengok nih. Ting. Ini dia 4.459.000 rupiah. Nah, 1 ringgit. Oke. Betul bilang kan, ringgit itu pada naik terus kan? Makin naik macam nyimpan-nyimpan emas kita. Yang kayak gitu dia. Sebenarnya bukan ringgit yang naik, Le, rupiah yang melemah. Tapi ringgit pun naik-naik sedikit juga lah ya kan. Jadi awak mau bilang ya kan, awak mau senang, awak bisa ngirim berjuta-juta gitu ya kan. Tapi kan kita sedih juga kita, Le, di sana tuh pada mahal semua itu otomatis. Betul bilang. Aduh, kalian tengok nih, Indonesia masuk ke daftar nomor 6 mata uang terlemah di dunia. Gila nggak tuh? Aduh, gila kali pun. Miris sekali. Gila sih, sekarang 1 ringgit udah nyentuh sampai 4.400. Sebagai orang Indonesia yang udah 6 tahun tinggal di Malaysia, jujur aku masih ngerasa beda banget perkembangan di sini. Tiap tahun kayak makin maju aja gitu. Public transportnya makin enak, kota-kotanya bersih, modern, dan kehidupan masyarakatnya juga makin hidup. Padahal dulu waktu aku datang, ringgit masih sekitar 3.200-an. Sekarang hari ini udah tembus sampai 4.400 dan itu kerasa banget efeknya. Nah, coba bayangin aja, kalau tukar 10.000 ringgit, selisih kurs dibanding beberapa tahun lalu bisa beda hampir 8 juta. Bukan angka kecil. Dan jujur aja, aku mulai agak kepikiran sama kondisi Indonesia sekarang. Karena belakangan ini rupiah terus menurun, sementara ringgit malah makin kuat. Mungkin sehari-hari masih terasa biasa aja, tapi kalau lihat angka ekonomi, sebenarnya perubahannya udah kelihatan. Tapi di sisi lain, ini jadi kabar bagus buat rakyat Malaysia juga. Dengan ringgit yang lagi kuat, daya beli jadi makin tinggi. Jadi buat kawan-kawan dari Malaysia yang lagi ada rencana mau liburan ke Indonesia, jujur sekarang memang waktu yang paling pas. Mau kulineran, belanja, healing, sampai staycation di Indonesia, sekarang terasa jauh lebih mudah dibanding biasanya. Dan honestly, kami orang Indonesia selalu welcome buat semua yang datang sini. Kalau kalian ada rencana liburan ke Indonesia, coba komen dong, paling pengen pergi ke daerah mana. Pak Prabowo bangga gaji hakim di Indonesia tertinggi daripada Malaysia. Pak, bangga itu kalau rupiah kita tinggi gitu loh. Tapi faktanya justru rupiah kalah dengan ringgit Malaysia, Pak. Bangga itu kalau gaji guru ya kan, gaji guru tinggi gitu loh. Kok bisa-bisanya ya kan membangga-banggakan gaji hakim dengan negara tetangga kita. Kalau memang orangnya sudah senang korupsi, dikasih gaji setinggi apapun masih tetap korupsi, Pak, gitu loh. Kok bisa-bisanya ya? Dan ini juga membuat geram netizen, sahabatku semua. Bukan hanya sampai di sini saja. Semalam juga berita heboh yang dimana cukup viral di Malaysia. Pak Prabowo bilang, oh di desa nggak pakai dolar. Berarti kalau rupiah makin melemah macam biasa-biasa saja ya. Di saat mata uang negara tetangga makin menguat, justru rupiah makin sangat terlihat terlemah sepanjang sejarah. Namun meskipun rupiah melemah, pidato dari Bapak Presiden kita juga viral di beberapa media di Asia Tenggara, terutama di Malaysia. Pidatonya Pak Prabowo ini juga cukup viral, yang dimana orang Malaysia sendiri sampai tak habis pikir apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Orang desa nggak pakai dolar,
Ya bener Pak, orang desa nggak pakai dolar. Tapi kalau dolar makin menguat Pak, justru ekonomi kita kan tidak baik-baik saja Pak. Apalagi Indonesia kan masih bergantung barang-barang daripada luar negara. Minyak masih bergantung dari luar negara. Kedelai juga masih bergantung dari luar negara. Kok bisa-bisanya orang desa nggak pakai dolar? Mau dolar begini, mau dolar begitu, nggak ngaruh bagi orang desa. Sekarang Pak, di desa itu ya, uang 100.000 rupiah itu juga tidak ada harganya Pak. Bahkan untuk mencari uang 100.000 rupiah itu begitu sulit. Atau mungkin kalau diringgitkan sekitar ya 24 ringgit saja. Sulit bagi kita orang desa. Dan ternyata rupiah melemah justru membuat apa ya, semacam ya tidak ada respon, istilahnya khawatir atau gimana, takutnya nanti justru akan makin bertambah parah, bisa terjun ke level 20.000 rupiah. Bahkan sekarang penukaran ringgit pun juga begitu sangat naik tajam. Dari awalnya dulu tahun 2010 saya merantau di Malaysia tak sampai 3.000 rupiah. Tapi sekarang ringgit Malaysia penukarannya begitu sangat mengejutkan. 1 ringgit Malaysia hampir setara 5.000 rupiah. Tapi kenapa kok Bapak Presiden kok bilangnya seperti itu ya? Padahal sekarang barang-barang pun juga naik loh Pak. Hidup di desa juga bukan senang loh Pak. Dan cari pekerjaan di desa juga sulit. Di sisi lain justru netizen sampai-sampai mempertanyakan, kenapa mata uang negara tetangga kita bisa naik? Tapi kenapa di sisi lain rupiah melemah, tapi kenapa komentar-komentar pemimpin tertinggi di Indonesia seperti ini? Langsung kita reaksi dan kita ulas dari sudut pandang netizen. Konoha, lu kemarin dengerin pidato presiden lu kagak? Yang biarin aja dolar naik, rupiah melemah, orang desa nggak pakai dolar kok. Orang Konoha ini kita tuh beli-beli nggak pakai dolar. Bener itu kata presiden lu, gimana sih lu? Nggak usah dikritik. Emang kita beli-beli nggak pakai dolar kan? Beli apapun nggak pakai dolar. Kayak di sini nih, gue beli-beli juga pakai barter gue. Mau beli beras gue barter pakai daun. Mau beli ikan gue barter pakai kerikil. Lu tahu kagak? Masih mikir dolar naik gimana caranya? Lu pindah aja ke sini. Gak bakalan pusing lu. Dolar mau naik, rupiahnya melemah, gak pusing lu. Orang beli-beli kita masih pakai barter kok. Ngapain pusing? Nih beli makanan ntar gue tinggal metik daun no di depan no, banyak banget no daun gue. Lu gira. Gak usah sedih, gak usah susah. Kayak orang miskin aja lo, no daun banyak no. 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon. Nah, jadi gak usah sedih, gak akan miskin kita. Tenang aja, masih bisa makan. Daun habis no, masih kerikil, masih banyak no di halaman gue. Ya kan? Ngapain juga sedih? No bener no presiden lo. Kalau pidato tuh emang pinter dia, pinter ngelesnya. Dolar begini dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman. Ini presiden kalian kalau bangun tidur itu lagi ada di negara mana ya? Paris, Yordania, atau di mana? Dan yang matanya rabun ketika bangun tidur itu siapa? Apakah benar itu rakyat? Tapi oke lah, saya memahami gaya komunikasi Pak Presiden ini sedang menggunakan strategi don't playing the crisis atau memperkecil skala krisis untuk mencegah terjadinya panic buying atau inflasi psikologis di masyarakat. Niatnya sudah baik, tidak ingin menakut-nakuti rakyat, tetapi ini menjadi gagal total dalam komunikasi karena jatuhnya yang pertama menjadi pembodohan publik. Saya sebagai orang desa itu merasakan sekali bagaimana naiknya harga plastik
sebab bahan bakunya saat ini langka dan distribusinya mahal, dan ketika mendapatkan eksportir yang produknya bisa diimpor, harganya naik karena rupiah semakin melemah. Dan itu juga berimplikasi pada barang-barang yang menggunakan plastik, seperti misalnya bagaimana minyak goreng dalam kemasan. Dan saya juga sebagai orang desa masih mengkonsumsi tahu, tempe, bawang putih, obat, susu, di mana bahan bakunya itu seperti gandum, kedelai, bahan baku obat, bahan baku industri itu masih impor. Dan ketika nilai tukar rupiah itu melemah, biaya masuk barang-barang itu juga akan ikut naik. Yang kedua, Pak Presiden ini kok mengalami kegagalan empati. Pernyataan Pak Presiden justru memperlihatkan adanya jarak gap yang lebar tuh antara elit politik yang hidup berkecukupan dengan realitas yang ada di lapangan, yang sedang mengalami dan menanggung beban ekonomi. Dan pesan yang ditangkap oleh publik itu tidak lagi menenangkan Pak Presiden, itu menjadi pengabaian. Dan yang ketiga, ini semacam ada logical fallacy. Yang keempat, kelima, dan seterusnya. Silakan teman-teman analisis bagaimana gaya komunikasi Pak Presiden Prabowo Subianto ini. Nggak ada urusannya dolar naik sama desa. Oh ya betul lah. Karena kami tinggal di desa ini masih pakai ini kuda. Kadang pakai elang kami. Ya kan? Kalau makan kami masih berburu kami. Iya, kalau kadang-kadang kalau di laut apa di sungai kami nombak. Nyari ikan udah nggak ini. Udah nggak pakai jaring-jaring lagi. Nombak kami. Iya. Udah itu kalau mau kemana-mana nggak pakai gojek lah kami nih. Pakai kuda. Kalau mau makan kami nggak pesan-pesan gojek, GoFood sih, kalau nggak pernah. Kami berburu tombak kami ini. Ya kan? Enak lah kalau kami ini hidup di desa mah nggak usah dipikirin karena kami ini bisa hidup mandiri gitu. Di sini kan banyak hewan-hewan yang berkeliaran, bisalah kami bertahan hidup. Nggak ada hubungannya dolar naik. Yang berhubungan itu orang-orang yang di kota, yang sering-sering keluar negeri, yang setahun sekali keluar negeri, setahun 50 kali keluar negeri. Nah itu berhubungan itu. Kadang-kadang kami kalau mau pindah tempat, kami pakai ini, bukan pakai alat transportasi umum apa, bukan. Kami nggak pakai bis, kami nggak pakai ini. Kami pakai ilmu hitam, ya, yang bisa pindah tempat, teleportasi kami. Hidup kami di sini ini udah aman, tentram, sentosa. Enggak ada hubungannya lah. Mau dolar 17.000, mau rupiah 17.000, nggak ada hubungannya. Karena kami ini nggak pakai uang. Kami pakai apa? Kami pakai tukar-tukaran. Iya. Kalau yang sebelah ada somai, kami mau somai, kami tukar pakai kol. Kalau kami lagi pengen makan beras, kalau kami ada ubi, kami tukar ubi. Enak kan kami ini di sini. Hidup di desa aman, tentram, damai, Masya Allah. Kalau kami mau pakai plastik, nggak ada plastik, kami pakai daun pisang. Bungkus-bungkus nggak pakai plastik, pakai daun pisang, daun jati, daun ketela, daun kates, daun ubi, semuanya kami pakai bungkus-bungkus. Jadi kalau kamu orang yang tinggal di kota itu mau pindah ke kampung, saya support, nanti saya jemput pakai ilmu teleportasi. Kalian diam aja di titik 23, nanti saya pindahkan ya. Nanti saya jemput. Yang penting kalian udah siap hidup berburu, hidup berkuda, kadang pakai elang, kadang pakai kuda, ya. Hidup kalian harus smart ya di sini. Karena apa? Memanfaatkan situasi. Di sini nggak ada serba canggih, canggih enak, nggak ada. Karena di sini udah nggak pakai rupiah di sini. Kalau mau apa-apa tinggal ambil. Namanya Indonesia kan kaya raya. Memang tempatnya berlimpah, emas ada, energinya banyak, ya kan, timah banyak. Hutan pun dilindungi, kebun sawit banyak. Bahan olok-olok Malaysia. Nilai rupiah tidak memberi kesan langsung kepada kebanyakan rakyat, terutama di desa yang lebih menumpukan kepada keperluan asas seperti makanan dan tenaga. Aduh, apakah nggak malu ya sampai Malaysia ngolok-ngolok kita. Masuk breaking news loh ke berita nasional Malaysia bahwa oke gas, ngeremehin orang desa. Ngapain lo kok juga pakai rupiah? Lo kan orang desa. Kalau kami orang kota, apalagi pejabat pakai dolar. Apalagi kami kan suka keliling dunia 50 negara. Aku ajak first lady aku belanja-belanja, kasih kue ulang tahun, kita pesta pora.
Kami kan tahu, gue kan tahu warna tempat tidurnya di pesawat warna biru kan, karpet biru. Iya, gue tahu semuanya, say. Karena pilot yang pilotin si Oke Gas, teman gue juga, dia bilang rempong deh Oke Gas, maunya semua biru luxury. Pilot aja ngeluh sama gue, ya dong. Aji mumpungnya, borosin uang rakyat. Jadi menurut saya gara-gara Oke Gas kita sudah dipermalukan di Malaysia. Bukan hanya kita ekspor TKW, TKI terbanyak di dunia. Di Malaysia kebanyakan kan orang Indonesia itu kan TKI TKW. Kadang-kadang digebukin pula. Terus kita ini sekarang dianggap bodoh. Karena Oke Gas sendiri pemimpin negara nggak nyampe otaknya. Dia ngeremehin, lu orang desa ini kan pakai rupiah, lu kenapa protes? Intinya kan begitu kan? Lu kenapa protes pakai rupiah? Kami pusing 7 kelilingnya pakai dolar. Kami kan harus sibuk kapan tukernya. Ini naik, untung atau kagak? Kapan tukernya gue ke money changer? Kalian kan gak perlu ke money changer. Kalian kan cuma makan, tidur, berak, dan tunggu makan belatung gratis sama beras berkutu. Memang hina banget ya punya pemimpin seperti ini yang mengolok-ngolok orang desa. Soeharto aja dia baik-baikin orang desa. Waduh, bener-bener lah. Dia bener-bener bapak petani Soeharto. Sampai SBY lah, SBY juga nggak pernah tuh meremehin ya orang desa. Tapi sejak Mulkodok yang suka kena prank, kasih prank ke orang desa dengan traktor, masuk gorong-gorong, halusinasi, ekonomi meroket, dolar 10.000. Nah, sejak Mulkodok ini mulai prank demi prank menghina rakyat. Ini lanjut lagi menghina rakyat sampai ya bertubi-tubi. Jadi kita ini 15 tahun dipimpin sama orang-orang menghina orang kismin, orang rakyat jelita. Dan ini merupakan suatu perasaan yang sangat menyakitkannya di hati kita. Apalagi sampai dibahas di negara tetangga kita, Malaysia. Dan mereka lebih pintar daripada kita IQ-nya ya. Buktinya, kalau kita kirim anak untuk kuliah, kita kirim ke Malaysia. Kita nggak kirim ke Berbesai. Kita nggak kirim anak kita ke Cikarang. Tapi kita kirim anak kita ke Malaysia, pendidikan karena mereka lebih pintar ternyata. Jadi selamat ya, kita sedang dipermalukan di semua sisi. Dan menurut saya kan Oke Gas pede juga. Saya kan diketawain di luar negeri, diolok-olok. Tapi gue sih cincai. Ya karena lo ya rada-rada gelok gitu. Kalau gue diomongin sama presiden, sama negara orang lain gue malu. Tapi lo kan bangga, ngapain? Gue ngomongin sama rakyat gue sendiri, ngomongin sama orang luar negeri, bodoh amat, kan gue negara kuat. Saking kuatnya lo keliling 20 negara ngemis-ngemis duit ya. Kalau lo kuat, lo ngapain kesana kemari cari duit? Aku dia ngomongin The Economist, mereka situ, terus lo ujuk-ujuk kesana, baik Donald Trump, munafikun lo. Cuman hanya bisa menjet ludahnya sendiri. Lo merasa kuat, berangkat paling minggu depan kemana lagi ma First Lady? Mau honeymoon kemana lagi, say? Udah sih, kalau punya sifat congki-cong kayak gitu, ngapain sih? Gue kan kuat, suka nyinyir orang desa. Nanti kalau orang desa tuh ngamuk, open house di istana, baru nyaho. Ya, jangan sampai kabur ke Singapura ya. Jangan sampai lo berkabur ke Amerika pakai dolar. Azab akan tiba. Dikira kalau orang di desa itu enak-enak semua mungkin. Sehingga kalau dolar naik berapapun nggak ada masalah bagi orang desa. Dan mungkin orang desa ini kalau membeli sesuatu juga nggak pakai uang. Semua orang tahu Pak, kalau hidup di desa nggak pakai dolar. Dan di kota pun juga nggak pakai dolar. Tapi dampaknya apabila dolar makin naik, justru ekonomi kita kan sedang tidak baik-baik saja Pak. Hidup di desa itu lebih lebih dibilang sulit ya, memang sulit kalau kita nggak rajin-rajin bekerja. Dan kebanyakan orang desa justru lebih merantau ke luar negara,
ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ke Arab. Dan bagi para TKI, ya memang kalau dolar naik menjadi kebahagiaan tersendiri. Tapi kita juga memikirkan nasib orang-orang yang ada di negara kita apabila dolar makin naik. Bayangkan kalau sampai 1 dolar 20.000 rupiah, apa nggak pening masyarakat kita, Pak? Harga barang-barang makin naik. Bahkan, Pak, pidato Bapak ini jadi bahan media, ya kan? Jadi bahan media di negara tetangga, Pak. Dan reaksi dari negara tetangga atau netizennya juga tak habis pikir dengan statement Bapak. Apalagi kita yang sebagai rakyat, Pak. Di saat pemimpin-pemimpin negara lain, kalau mata uangnya melemah, justru panik. Tapi ini seolah-olah kok, apa ya, mau dolar berapa, kayak mau dolar apa. Apakah memang ingin rupiah kita melemah terus, Pak? Bapak sih enak ya kan, uangnya banyak. Mau kemana-mana tinggal, ya kan, tinggal bawa pesawat sendiri, sampailah ke luar negara berapa puluh kali. Apa itu nggak pakai dolar, Pak? Cuma sekedar mengingatkan saja, Pak. Dan netizen pun banyak yang istilahnya nggak terima dengan statement Bapak. Oke, sahabat semua, itulah statement Bapak Presiden kita yang dimana sampai viral di negara tetangga dan jadi bahan olok-olokan. Rupiah melemah, tapi justru seorang pemimpin berstatement seperti itu sangat disayangkan. Menurut sahabat-sahabatku semua, bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.